Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'dhillu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama akan membahas materi PAI kelas 12 bab 10 terkait faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Semoga yang disampaikan nanti bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri pribadi dan lebih khusus lagi untuk adik-adik sekalian kelas 12 SMA, SMK ataupun MA. Lebih dari itu, mari bersama-sama kita luruskan niat kita dalam belajar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian kita minta dimudahkan untuk memahami ilmu dan mempunyai ingatan yang kuat agar bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dipersilakan. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama mengetahui tujuan pembelajaran pada bab 10 ini, agar kita bisa mengetahui bersama apa saja tujuan yang harus kita capai dari belajar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. 2. Menyajikan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. 3. Mewaspadai secara bijaksana terhadap penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat. Yang terakhir, meyakini bahwa kemunduran Islam di dunia adalah bukti penyimpangan ajaran Islam yang benar. Oke, lanjut. Sebelum memulai ke inti pembelajaran, seperti biasa kita bersama-sama mengapresiasi materi yang telah kita pelajari bersama kemarin, agar kita bersama-sama mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang kemarin telah dipelajari. Ya, mereview lagi, yakni materi yang kemarin itu bab 9 tentang faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan peradaban Islam di dunia. Nah, ini sangat berhubungan dengan materi yang sekarang akan kita bahas. Oleh karena itu, kalian harus diingat-ingat kembali materi yang kemarin, kemudian dikaitkan dengan materi yang sekarang agar sinkron ya. Suatu ketika, ada seorang cendekiawan dunia asal Mesir bernama Muhammad Abdu. Beliau mengatakan, saya melihat nilai-nilai Islam di Eropa, tetapi kalau orang Muslim banyaknya di Arab. Hal tersebut disebabkan karena terjadi kontradiksi antara pengamalan ajaran Islam dengan keyakinan penganut Islam di dunia. Sehingga pada suatu hari, Syekh Basuni, ulama asal Kalimantan, beliau memberikan surat kepada Muhammad Rashid Ridho, yakni murid dari Muhammad Abdu. Beliau menyampaikan kenapa Muslim atau umat Islam itu
terbelakang, sedangkan umat lainnya maju. Kemudian Muhammad Rashid Ridho menjawabnya dengan panjang, di antaranya yakni karena umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran Iqra, membaca dan mencintai ilmu. Sedangkan Iqra dan mencintai ilmu inilah sumber dari kejayaan, sebagaimana simbol Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro, yakni dengan Iqra, dengan membaca. Kemudian yang kedua yakni indikatornya bisa dilihat dari rasio doktor atau S3 yang dilihat per 1 juta penduduk. Faktanya di Israel ada 13.600 dokter dari 1 juta penduduk. Jepang, Amerika, dan Jerman ada 7.000 dokter per 1 juta penduduk. Sedangkan di India ada 3.600 dokter per 1 juta penduduk. Dan mirisnya di Indonesia ada 64 dokter dari per 1 juta penduduk. Dan indikator yang terakhir yakni meninggalkan budaya disiplin dan amanah. Tentu agama Islam mengajarkan disiplin melalui sholat 5 waktu, kemudian amanah sebagaimana Nabi SAW telah mencontohkan dulu pada saat beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang pemimpin, mendapatkan banyak amanah. Dan disitulah banyak umat Islam yang tidak melaksanakan budaya disiplin ataupun amanah, sehingga banyak hal-hal yang merusak dirinya bahkan orang-orang di sekitarnya. Sangat disayangkan, padahal Islam berhasil membangun kejayaan selama 14 abad. Namun pada masa Khalifah Islamiyah Turki, saat itulah Inggris menjajah. Kemudian Inggris memberikan syarat kepada Turki, jika ia melaksanakan syarat itu maka Inggris dan penjajah lainnya akan meninggalkan bumi Turki. Tapi kalau Turki tidak mau mengikuti kemauan atau syarat dari Inggris, maka tanggung risikonya. Dan pada saat itu Inggris memberikan persyaratan. Adapun persyaratannya yakni yang pertama, Turki harus menghancurkan Khalifah Islamiyah. Yang kedua, menumpas gerakan Khalifah. Yang ketiga, memutus hubungan dengan Islam. Dan yang terakhir, harus memiliki konstitusi atau pemerintahan yang sekuler. Tentunya 4 persyaratan tersebut akan menghancurkan pondasi Khalifah Islamiyah. Bagaimana tidak? Harus menghancurkan Khalifah Islamiyah, kepemimpinan, pemerintahan yang dibangun sedemikian rupa dengan baik dari turun ke temurun harus dihancurkan dan dirubah dengan sistem barat yang nilai-nilainya sangat jauh dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian harus menumpas gerakan khalifah. Jadi jika ada orang-orang yang ingin mengembalikan kepemerintahan khalifah dengan sistem yang sebagaimana telah dilakukan sebelum-belumnya, maka mereka harus ditumpas habis. Jangan ada orang-orang atau kaum muslimin yang bergerak untuk kembali berjaya. Yang ketiga, memutus hubungan dengan Islam. Nah, disinilah ibarat kita berjalan, gimana kita pengen menuju tempat yang kita tuju, kalau jalan tersebut diputus atau dihalangi. Sama dengan halnya orang-orang Islam yang ingin kembali jaya, namun semuanya diputuskan dengan orang-orang Islam. Dan yang terakhir, harus memiliki konstitusi atau pemerintahan sekuler. Yang kita ketahui bersama bahwa sekuler adalah ajaran-ajaran bebas yang tidak mau ajaran tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan nilai-nilai keagamaan. Ya, tentunya Islam memiliki nilai-nilai yang sangat mulia yang menjunjung tinggi kebenaran dan menghindari dari hal-hal yang membuat merugikan orang lain, apalagi memanggil murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, Mustafa Kamal Atatürk yang menggantikan kepemimpinan Abdul Majid bin Abdul Aziz menyetujui
syarat yang disampaikan oleh pemerintah Inggris, sehingga hancurlah umat Islam pada saat itu. Sehingga Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris, berpidato menyampaikan bahwa Muslim sudah tidak lagi menganut nilai-nilai yang telah diamalkan selama ini, dan mereka menyetujui apa yang disampaikan oleh pemerintah Inggris. Dan Islam pada saat itu berakhir pada tahun 1924. Dari situlah kemudian undang-undang, kurikulum pendidikan semuanya dirubah, bukan lagi berbasis keislaman, melainkan merujuk dan berkiblat kepada barat, sehingga nilai-nilai keislaman semuanya tidak ada lagi diterapkan kepada orang-orang Islam. Dan yang terakhir, yakni harta kaum muslimin dirampok oleh mereka, orang-orang yang menjajah kaum muslimin. Dan apa saja faktor-faktor yang membuat semua itu terjadi? Yakni yang pertama, jauhnya umat Islam dengan kitabullah dan as-sunnah. Bagaimana tidak, Al-Quran dan as-sunnah sebagai petunjuk jalan umat Islam untuk menempuh kehidupan yang selamat dunia dan akhirat, mereka menjauhinya. Kalau kita analogikan, kalau kita perumpamakan, kita ingin menuju ke suatu tempat yang kita ingin tuju, namun kita belum tahu tempat itu di mana. Tentunya kita menggunakan Google Map atau peta. Namun bukannya kita menggunakannya, kita malah sombong dan tidak mau menggunakannya. Tentunya apakah kita bisa sampai ke tempat tujuan kita? Tentu tidak, bahkan bisa jadi kita nyasar. Sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada umatku di suatu zaman yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya, masjid ramai tapi sepi dari petunjuk. Ya, kita bersama-sama mungkin bisa saksikan banyak di antara kita yang untuk menghafal mungkin sulit, ada yang menghafal Al-Quran tapi jarang diamalkan benar-benar ke dalam kehidupan sehari-harinya. Ada juga yang mungkin sekarang berbondong-bondong membangun masjid, ya bahkan di satu komplek lebih dari satu masjid, namun mungkin bisa jadi banyak yang datang untuk sholat, tapi itu hanya sekedar rutinitas sebagai melaksanakan ibadah semata. Tapi nilai-nilainya sebagaimana yang dulu Nabi telah ajarkan kepada para sahabatnya nggak ada, sehingga hanya sekedar formalitas ibadah semata, yaitu yang tadi disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi faktor yang kedua, yakni taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikutan. Umat Islam pada saat itu sudah tidak lagi punya prinsip dirinya sebagai orang yang mempunyai nilai-nilai yang luhur sebagai orang Islam. Mereka ikut-ikutan, ikut tren ini, ikut ini, trennya ini, ikut ini, sehingga mereka tidak punya pendirian dan mudah untuk digoyahkan. Faktor yang ketiga, yakni terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak organisasi-organisasi dan partai-partai yang didirikan, sehingga mereka merasa kelompok mereka paling benar. Nah, disitulah paling mengeklaim sendiri atau kelompoknya masing-masing yang paling benar, melihat orang lain salah. Itu sangat mudah sekali terjadinya perpecahan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan faktor yang terakhir, yakni adanya percampuran antara hak dan batil. Nah, inilah yang sangat disayangkan ketika mereka sudah jauh dengan kitabullah dan as-sunnah. Tentunya mereka buta mana yang hak, mana yang batil. Ibarat kita sudah tidak tahu lagi mana warna hitam, mana warna putih, mana warna kuning, mana warna merah, sehingga kita mencampur adukan. Dan disitulah terjadi umat Islam itu seperti itu pada saat itu. Mereka bingung mana haknya, ya, mana yang boleh, mana yang jangan, mana yang harus dikerjakan, mana yang jangan dikerjakan. Itu semuanya dicampur aduk, ya, karena ajaran-ajaran sekuler, karena undang-undangnya dirubah, kurikulumnya dirubah. Nah, itu sangat disayangkan, sehingga mereka menabrak semua peraturan-peraturan Allah yang dilarang. Mereka kerjakan, sedangkan perintah-perintah Allah malah mereka tinggalkan. Nauzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, teman-teman sekalian,
yang disampaikan tadi ini menjadi renungan kita bersama. Apakah hal itu terjadi pada saat zaman kehancuran peradaban Islam, atau saat ini yang sedang kita alami pun itu terjadi di kalangan kita? Akhirnya kita perlu renungi bersama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, apalagi kita berada di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam, maka kita tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berjuang mengembalikan kejayaan Islam. Bagaimana awalnya, bagaimana memulainya? Tentunya dimulai dari diri kita masing-masing, yakni tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang Allah telah larang, dan menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan. Itu saja dulu awalnya. Kemudian kita berbakti kepada orang tua, berkarya dengan kemampuan kita, yang dimana karya-karya itu tidak lepas dari nilai-nilai atau rambu-rambu syariat Islam. Ya, insya Allah jika kita mampu melakukan itu, minimal diri kita pribadi, kemudian diikuti dengan teman-teman, orang lain, mereka sadar, kemudian itu menjadi kekuatan terhadap dirinya masing-masing, dan orang lain pun mulai sadar, maka kesadaran dari setiap individu dengan individu lainnya akan menjadi kesatuan yang nantinya akan bergandengan tangan dan berjuang kembali untuk kebangkitan Islam, baik sekarang ataupun yang akan datang nanti. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat dinanti untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.